nggak? Kak, kan kemarin kita PPDB tuh. Ya. Nah, kakak teh menurut kakak kan kita ada MPLS. Berguna nggak sih Kak untuk mengenal kebutuhan peserta didik loh, karakteristiknya? Berguna sih, walaupun secara keseluruhan kita belum tahu detailnya. Maksudnya maksudnya karakter pasti bahwa anak teh begini satu persatu karena pendek ya waktunya ya. Jadi berguna sih, pasti berguna. Tapi dalam belum mengenal anak secara bahwa ini potensinya begini, bahwa ini potensinya itu belum dalam. Belum lah. Itu kalau menurut saya sih gitu. Paling masih pengenalan sekolah kali ya. Kan ya namanya KMPLS kan. Iya, benar. Jadi memang betul-betul lebih pada lingkup saya seperti ini, saya menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, paling gitu aja. Bicara soal PPDB nih, kan ada tes tuh, Calistung. Menurut Miss berdua tuh ada dampaknya nggak? Dampak ke anak atau Iya. dampak ke kita? Ya dampak ke anak ya maksudnya semua menurut saya sih. Menurut saya sih Ada lah pasti ya. ke anak itu. Jadi kita latih dulu kayak di TK ya awalnya ya. TK itu mereka kan di TK tuh pasti ada baca, pasti ada berhitung. Nah dampaknya untuk kita itu, jadi kita tahu nih anak ini batasannya mana, dia udah bisa baca belum, dia udah bisa menghitung belum. Jadi nanti kalau misalnya kita nih kelas 1 mau buat soal, jadi kita bisa lihat, oh anak ini belum bisa baca, berarti soalnya nggak boleh yang panjang-panjang banget, karena kan yang nggak mungkin dia paham tentang soal seperti itu. Iya sih. Memang mungkin kalau dampak ke anaknya ngerasa nervous pasti ya di awal, atau mungkin ada ini nggak sih, tertekan nggak ya kalau ada tes begitu gitu loh. Apalagi anak yang sama sekali belum bisa baca dan nulis kan. Bisa Apalagi jadi sih ya. untuk yang misalnya gini, ketika di PAUD itu kan benar-benar pure main loh. Jadi untuk membaca dan menulis itu menjadi tidak tekanan utama. Kalau anak yang mungkin dalam arti cerdas, dia mungkin secara apa entah dia belajar sendiri apa tuh dia bisa membaca menulis. Tapi kalau untuk anak yang memang perlu dampingan, perlu yang istilahnya khusus gitu ya, atau bahkan yang memang dia kesulitan untuk membaca dan menulis saat bermain saja. Jadi ketika dimasuk harus dengan tes Calistung, dia pasti akan ketakutan loh. Iya gitu. sih. Ya itulah peran kita di situ ya. Sebenarnya ada negatif positif lah ya pasti ya. Nah, sedangkan tuntut tadi SD itu bukunya harus membaca dan menulis semua. Sedangkan di TK enggak. Nah, ini loh yang maksud saya teh terlalu agak Jauh ya. Sebenarnya mungkin saran saya sih ketika di semester 2 TK itu sudah mulai ada latihan buku teks membaca Singkat ya. Iya, jadi ketika masuk kelas 1 buku cetak tuh nggak kaget loh. Oh, Iya, harus baca benar. gitu sih kalau Iya menurut sih. saya. Di jembatan inilah kayak gitu. Nah, lagi selain Calistung misalnya, selain tes Calistung nih, kira-kira ada tes apa? Mungkin bukan dalam bentuk tes kali ya, mungkin kayak baca bareng, bermain, terus ngitung blok misalnya bareng, berkelompok mungkin gitu ya, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Yang ada hubungannya juga loh, numerasi, literasi, tapi nggak terpatok sama tes banget kayak ulangan mungkin. Oh iya, jadi mungkin istilahnya kan kalau di TK itu di PAUD kan memang lebih banyak gambar, ya kan, bermain. Jadi secara nggak langsung, memang ini edukasi, tapi bahwa itu teh anak teh nggak secara langsung menghitung, anak secara nggak langsung membaca, tapi dengan segala permainan gitu ya. Jadi dinamika apa dalam membaca dan menulis itu dalam bentuk tidak hanya tertulis gitu. Tapi istilahnya aneka permainan lah ya. Iya, padahal dia sambil belajar itu. Ya mungkin yang warna huruf A, merah huruf A, yang B huruf C misalnya gitu ya. Atau misalnya ada gambar-gambar nih. Kan kalau anak kan tertarik dengan gambar ya. Nah, misalnya baju gitu kan. Nah, huruf B, A, J, U. Di situ ada aneka huruf-huruf. Nah, sekarang dirangkaikan. Mungkin kayak gitu ya. Bisa. Atau ya sambil berkelompok mungkin. Nah, jadi kan kita mungkin udah ada gambaran nih. Oh, ini mungkin sudah cukup bisa digabungin sama teman yang lain. Jadi nggak terlalu ngerasa gimana ya, sendiri banget kali ya. Oke, kalau gitu berarti
Calistung bukan satu-satunya tes untuk terima PJB. Untuk PPDB ya masih ada alternatif lain kan. Oh, alternatif ya, beberapa alternatif lah, nanti kita ini lah, kita lihat di list lah aja istilahnya. Tapi mungkin tapi salah satu boleh nggak Calistung menurut teman-teman? Atau nggak semata-mata tes Calistung loh gitu? Kalau salah satu aja, aku sih juga nggak masalah sih. Kan tinggal kita gimana bentuknya ya. Entahkah misalnya meskipun ada tes misalnya mungkin soalnya nggak banyak, terus pakai gambar misalnya. Gitu. Atau misalnya anak diliatin video Bisa. sambil nyanyi gitu ya. Jadi memang harus apa sih namanya teh? Kreatif gitu ya. Iya, kreatif dan menyenangkan. ya benar-benar kreatif dan menyenangkan. Oke. Yaudah, makasih teman-teman waktunya. Iya, makasih ya Kak. Oke.